Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Dan apa yang diberikan polisi untuk mencegah aksi pungli kepada para pekerja migran yang hendak melakukan karantina ini tidak terulang kembali. Kami bahas bersama Wakapolres Jakarta Utara AKBP Nasriadi serta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani. Pak Nasriadi selamat malam, Pak Beni selamat malam. Selamat malam Pak Beni. Saya ke Pak Nasriadi terlebih dahulu. Tadi kami mendengar Anda menyatakan bahwa dua pelaku sudah ditangkap dan Anda juga bilang ini melakukan pungli atas nama pribadi. Sampai sejauh ini saya mau tanya dulu status kedua pelaku ini apa sekarang? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Sampai saat ini kita telah mengamankan dua tersangka, yaitu saudara MS dan saudara SH. Dan keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan di Polsek Pademangan. Keduanya dijerat pasal 368 yaitu pemerasan dengan ancaman hukumnya paling lama 9 tahun, Mbak. Oke, tapi sudah clear bahwa hanya dua orang ini ya? Saat ini kita terus mengembangkan apakah ada kelompok lainnya selain dua ini, karena dua ini kita fokus kepada viral yang diviralkan oleh masyarakat yang pulang dari Taiwan kemarin. Kita terus mengembangkan apakah ada kelompok lain atau hanya mereka saja gitu, Mbak. Tidak hanya berhenti hanya dua orang itu saja. Kita terus mencari pengembangan perkara ini untuk mencari kelompok-kelompok lainnya yang melakukan pungli di daerah tersebut. Oke, Pak Nasriadi, kenapa yakin sekali bahwa apa yang dua orang lakukan ini tindakan mereka adalah tindakan pribadi? Iya, setelah kita lakukan penangkapan, jadi artinya ketika kita mendapatkan video viral tersebut, anggota kami langsung menuju Bapak Kapolda, memerintahkan Bapak Kapolres dan memerintahkan kepada kami untuk menangkap pelakunya. Ketika kita menuju ke sana, kita langsung tertangkap tangan mereka berada di saat area parkir tersebut, yaitu saudara MS. Dan itu berada di luar wilayah karantina Wisma Atlet, artinya berada di luar pagar. Tidak ada parkir resmi, mereka hanya atas keuntungan diri sendiri. Kita dapat menyita 2.200.000 pada saat itu, dan itu pun ada padanya. Artinya tidak ada pengembangan apakah ada terlibat dan sebagainya. Kita hanya mengatakan hanya yakin itu mereka diri sendiri, tapi kita juga. Oke. Pak Nasriadi begini, ini kan tadi kepolisian bilang dari video itu disinyalir videonya diambil pada Oktober 2020, artinya sudah sekian bulan. Sudah setahun lebih ini ya terjadi pungutan liar. Nah, kenapa baru ada penangkapan saat ini setelah viral, Pak? Memang sampai sejauh ini tidak terdeteksi ya ada pungli itu ya? Iya, kita selama ini melakukan patroli ke daerah tersebut, Mbak. Baik itu dari Polres maupun Polsek, tidak pernah mendengar laporan masyarakat adanya pungli tersebut. Artinya kita tidak pernah menerima laporan atau laporan baik online maupun laporan resmi ke Polsek maupun ke Polres. Jadi ketika kita lihat video tersebut, kita langsung melakukan penindakan. Bukan berarti daerah tersebut tidak kita patroli, tidak kita pantau dan sebagainya. Karena fokus anggota aparat keamanan baik Polri maupun TNI itu hanya di bagian dalam dan kita di bagian luarnya. Tetapi saat ini kita belum menerima laporan masyarakat tentang ada mereka menjadi korban pungli, Pak. Oke, jadi Anda sekaligus meminta kalau ada kejadian seperti ini langsung lapor ya, Pak ya? Betul, kalau ada kejadian langsung lapor. Bahkan korban yang memviralkan ini kami harapkan bisa melaporkan kepada kami, karena saat ini kami masih mencari korban yang viral ini, Mbak, karena media sosial telah berganti nama gitu, Mbak. Baik, saya beralih ke Pak Beni. Pak Beni, ini kan terjadi sejak Oktober 2020 disinyalirnya seperti itu. Sejauh ini kalau dari Oktober 2020 sampai dengan sekarang itu sudah berapa banyak pekerja migran yang pulang ke Indonesia lalu karantina di Pademangan? Hari Kamis saya mendapatkan kiriman video ya. Kemudian saya terus langsung mengontak Kepala UPT Serang yang menangani penanganan kepulangan setiap PMI untuk masuk karantina ya, di Wisma Atlet. Kemudian saya perintahkan Kepala Biro Hukum untuk menuju Wisma Atlet bertemu dengan penanggung jawab Wisma Atlet, Satgas ya, tapi hanya bertemu dengan Kapten Arya. Dan saya sampaikan melalui video call ke Kapten Arya atas nama Kepala BP2MI saya marah ya, apapun bentuk ya pelanggaran kejahatan kemanusiaan, pemalakan, pencopetan, penjarahan, apapun bentuknya kepada para pekerja migran Indonesia. Saya diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan dan saya akan lakukan apapun atas nama undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada mereka.
bahkan sekalipun nyawa katakan harus saya berikan untuk Oke. memberikan perlindungan kepada pekerja migran, itu akan saya lakukan. Nah, praktek seperti ini bukan pertama kali terjadi. Kita pernah mendapatkan kiriman video mereka dipalak, dipaksa menyetor tambahan uang ketika mereka masih berada di kendaraan yang akan mengantar pulang. Ya. Kalau kita tarik mundur dulu, ya bagaimana PMI ditelantarkan di bandara, bagaimana PMI ya dipaksa untuk menyerahkan ya upeti kepada pihak-pihak tertentu, dipaksa menukarkan dolar di tempat tertentu dengan nilai rendah, dipaksa naik kendaraan yang transportasi ini disiapkan oleh pihak tertentu. Nah, ini era jahiliyah ya, pemerasan kepada PMI yang tidak boleh terjadi lagi. Nah, kemudian saya minta tangkap pelakunya dan mohon kerjasama dengan kepolisian untuk diproses. Oke. Walaupun tadi dikatakan ya oleh Pak Nasradi bahwa sementara pengembangan pemeriksaan ini dilakukan sendiri, saya memiliki keyakinan tidak mungkin seorang preman kampung katakan, oknum tertentu yang ada di wilayah kampung terdekat dengan Wisma Atlet melakukan pemalakan, mengumpulkan uang, beroperasi begitu lama tanpa ada pihak yang memberikan jaminan dan perlindungan di belakangnya. Oke. Siapakah itu Oke. tentu menjadi tanggung jawab dari bapak-bapak Backingnya harus kepolisian. dicari ya Pak ya. Nah, Setuju, ya. tapi begini, sudah adakah kira-kira berapa begitu pekerja migran yang jadi korban pemalakan seperti ini, Pak Beni? Banyak dari pekerja migran justru memiliki ketakutan untuk menjadi Oke. saksi, untuk melaporkan. Nah, kita justru hanya mendapatkan laporan dalam bentuk rekaman-rekaman video yang kemudian Oke. itu diviralkan. Tapi beberapa kasus sudah pernah dilaporkan dan kita tangani secara serius. Apakah jangan-jangan karena ketakutan itu jugalah yang membuat pemalakan ini tidak terdeteksi sampai sekian lama dari 2020 Oktober sampai dengan sekarang baru terungkap? Ya, kalau bicara masa lalu bagaimana PMI mengalami penistaan ya, kemudian pemalakan, ini kan sebetulnya hal klasik yang sudah berlangsung lama. Nah, sejauh mana tentu BP2MI memberikan garansi dan jaminan. Nah, di Wisma Atlet misalnya, kami sudah menyiapkan meja pelayanan di Tower 10. Di mana jika PMI mengalami masalah, jika PMI ingin mendapatkan informasi, maka semua pelayanan kita berikan di situ. Nah, sekali lagi, jika ada peristiwa-peristiwa pemalakan dan penistaan kepada pekerja migran, salah satu yang menjadi masalah hingga hari ini adalah keberanian dari PMI itu sendiri. Oke, kita tentu berharap seperti itu ya. Tapi begini, apa sih yang bisa dilakukan BP2MI supaya praktik-praktik pungli itu tidak lagi menimpa para pekerja migran setibanya di tanah air, entah itu di bandara, entah itu dalam perjalanan, atau sekarang karena ada wajib karantina ya di lokasi karantina? Ya, BP2MI mengambil langkah-langkah di mana di setiap pintu masuk termasuk bandara kita menyiapkan helpdesk. Ya, apapun informasi ketika PMI tiba di tanah air bisa dilayani oleh para petugas kita. Kita mengantar mereka dari bandara ke Wisma Atlet. Kemudian kita memberikan arahan-arahan kepada mereka agar mereka jangan mau ya untuk melayani segala bujuk rayu dan tipu daya yang dilakukan oleh siapapun. Dan tentu kami minta tidak ada juga pihak lain yang memanfaatkan PMI untuk menjadikan mereka sebagai objek. Ingat ya Mbak, PMI ini pahlawan devisa yang menyumbangkan uang 159,6 triliun kepada negara ini. Mereka layaknya tiba di tanah airnya sendiri mendapatkan perlakuan hormat, diberikan karpet merah, bukan berhadapan dengan para preman, pemalak, ya khususnya mereka-mereka yang memiliki atributif kekuasaan. Nah, dalam kasus pemalakan kemarin, ini kan benar tidak terjadi di Wisma Atlet. Tapi jika tidak diambil tindakan hukum, yang akan tertuduh ini kasihan. Bapak-bapak TNI, Polri, Kementerian Lembaga, BP2MI yang menangani ya karantina, ini kan sudah berjibaku ya. Meninggalkan keluarga demi untuk pelayanan karantina. Tapi jika akhirnya kami menjadi tertuduh, bagian dari sindikat pemalakan ini kan berbahaya. Sehingga cara satu-satunya adalah proses hukum siapapun mereka untuk membuktikan bahwa para pelaku pemalakan ini tidak ada kaitan dengan kita Kementerian Lembaga yang selama ini berjibaku menangani karantina di Wisma Atlet. Oke, terakhir Pak Nasriyadi, apakah mungkin praktik pungli ini terjadi di tempat lain? Adakah jaminan dari kepolisian khususnya di Jakarta Utara supaya ini tidak terjadi lagi di wilayah hukum Jakarta Utara? Iya, kita telah mendapatkan atensi dari terutama dulu dari Bapak Presiden tentang pungli di pelabuhan kita telah lakukan tindakan, telah banyak kita tangkap. Kemudian yang tempat lainnya, artinya di seluruh pelayanan publik, Polres Jakarta Utara telah memantau, menempatkan personil
pengamanan baik itu berseragam maupun tidak berseragam di tempat tersebut agar pungli ini tidak terjadi kembali. Dan apabila pun terjadi, kita akan melakukan tindakan tegas penegakan hukum terhadap mereka tanpa pandang bulu. Saya sangat setuju dipakai oleh Pak Beni tadi, siapapun dia yang terlibat dalam hal ini kita akan tidak tegas. Artinya polisi menggunakan kata maca kuda untuk melakukan penindakan pungli dimanapun tempatnya di wilayah Jakarta Utara ini, Mbak. Baik, Pak Nasriyadi, terima kasih Pak Beni. Pak Terima kasih. Nasriyadi, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi ya atas kerjasamanya. Iya, Pak. Terima kasih selalu Oke. buat jajaran Polri. Oke. Terima kasih Pak Beni. Semoga Saya tidak sampaikan terulang juga, lagi Pak. insiden pungutan liar seperti ini. Pak Nasriyadi, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Terima kasih.